Teman Kobus, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia pernah dijajah selama ratusan tahun oleh Belanda. Hal ini tentunya tidak terlepas dari yang namanya perlawanan rakyat Indonesia. Berbicara soal perlawanan, tahukah kamu dengan sosok Motang Rua? Pernahkah kamu membacanya dalam buku-buku sejarah? Halo teman Kobus, selamat datang di cerita anak komunikasi. Melalui komunikasi, mari tahu banyak hal. Kali ini cerita anak komunikasi datang dari Pulau Flores, tepatnya di Manggarai. Yaitu cerita tentang Motang Rua, sang panglima perang dan ahli gerilya. Ada teman Kobus yang tahu cerita ini? Kalau belum, mari dengarkan Sofi bercerita. Motang Rua lahir dengan nama Petrus Guru pada tahun 1860 di Kampung Beokina, Desa Gololangkok, Kecamatan Rahong Utara, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Motang Rua tumbuh dewasa menjadi pria yang gagah perkasa. Karena dinilai cukup bijak dan pandai, Motang Rua kemudian diangkat sebagai kepala kampung Beokina. Motang Rua juga dikenal memiliki keahlian berburu. Hingga suatu hari, tombaknya berhasil melumpuhkan seekor babi hutan besar. Dari dalam perut babi itu, Motang Rua mendapatkan sebilah kapak berwarna putih. Kapak putih itulah yang kemudian menjadi awal mula munculnya kekuatan supranatural Motang Rua. Setelah mendapatkan kapak putih dari perut babi hutan tersebut, nama Motang Rua melejit lantaran memiliki ilmu kebal dan bisa menghilang. Ketika perangku pecah pada tahun 1909, ia dipercayakan untuk memimpin perang gerilya melawan Belanda. Meletusnya perangku dipicu oleh karena didirikannya pemerintahan sipil militer di tanah Manggarai oleh kolonial Belanda. Hal ini dipandang sebagai kesalahan fatal yang menyulut kemarahan Motang Rua. Karena niat untuk perang sudah bulat, Motang Rua melarang rakyat agar tidak menghantar bahan bangunan dan makanan untuk kepentingan Belanda di Ruteng. Karena membangkang, maka Belanda menyuruh seorang kurir ke Beokina. Sesampainya di sana, kurir tersebut memukul seorang rakyat. Oleh karena peristiwa pemukulan itulah, maka Motang Rua membunuh utusan khusus tersebut. Hal ini tentunya membuat serdadu Belanda murka. Belanda kemudian memerintahkan Motang Rua untuk menghadap petinggi Belanda di Ruteng. Namun, Motang Rua malah menantang Belanda dengan berkata, "Sampai mati pun, saya tidak akan menghadap, dan tak sejengkal tanah pun boleh diserahkan kepada Atanggera." Akibat tantangan itu, terjadilah pertempuran di Benteng Kuwu yang menyebabkan ratusan orang tewas, termasuk Unur, istri kekasih Motang Rua. Kematian istri Motang Rua memicu peperangan yang lebih dahsyat. Beberapa benteng pasukan Belanda dibakar, serta banyak tentara Belanda tewas mengenaskan, sebab Motang Rua menggunakan taktik gerilya dan lebih menguasai medan perang. Imbas dari peristiwa ini, keluarga Motang Rua disandra di markas Belanda dan menuai berbagai macam penyiksaan dan penganiayaan. Mendengar berita ini, Motang Rua pun akhirnya menyerahkan diri ke markas Belanda. Oleh pengadilan Belanda, Motang Rua dan kawan-kawannya dipenjara selama 20 tahun di Batavia. Namun, sebelumnya ia pernah dipenjara di Ende dan juga di Kupang. Sang pahlawan yang sedang menjalani masa pembuangan diperintahkan Belanda untuk menumpas perlawanan rakyat Aceh yang dipimpin Teuku Umar dan Cut Nyak. Dia berpura-pura mengiyakan. Namun, ternyata itu cuma akal-akalan. Motang Rua justru membantu dua tokoh pergerakan tersebut. Sebagai hukumannya, Motang Rua dibuang ke Saigon, Vietnam. Di Saigon, Motang Rua jatuh hati dengan seorang gadis Vietnam dan kemudian menikahinya. Dari perkawinan itu, mereka dikaruniai 3 orang anak, yaitu Nona Koe, Suje, dan Guru. Pada tahun 1927, pada masa pemerintahan Raja Bagung, Motang Rua akhirnya kembali ke Manggarai.
Sebelum meninggal di Beokhina, 25 Maret 1952, Motangrua dibaptis dan menjadi seorang Nasrani oleh Markus Sampo, seorang guru agama Katolik di Beokhina. Nah, teman Kobus, demikianlah kisah tentang Motangrua. Semoga cerita ini bisa menambah pengetahuan teman-teman Kobus. Kami akan kembali dengan cerita-cerita seru lainnya. Sampai jumpa di episode lain cerita anak komunikasi. Melalui komunikasi, mari tahu banyak hal. Dadah!